luar banget gitu. Terus kita saat jatuh banget itu kita kembali lagi ke orang tua. Ketika saya di titik perjuangan, padahal itu apa ya, itu di dalam doaku setiap harinya, ya Allah panjangkan umur orang tuaku sampai dia bisa melihat kesuksesanku. Itu kan harapan seorang anak. Pasti semua anak. jadi pas waktu itu ya Allah Disepelekan, dipandang sebelah mata, kayak nggak ada artinya lah, ya kan? Saya minta bilang sendiri loh, kamu sekarang tak lihat berubah banget loh, dari mulai ekonomi ya Mit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takonan channelku History. MD. Oke, nak kontennya adewe saiki adewe bakalan lapo iki rek? Ya kita Bincang-bincang. berbincang-bincang Ya, istilahnya seperti podcast. Jadi menceritakan Masa lalu, Kehidupan kehidupan Dewi lah, masing-masing, Pengalaman pengalaman kehidupan. sampai detik ini. Random lah, random. dia. Pokoknya kita Intinya ya sharing-sharing sharing berbagi cerita, pengalaman yang Menyakitkan. menyakitkan, yang Menakutkan, bahagia, yang manis, yang pahit kita ceritakan di meja sini ya. Semoga Ini untuk meja kalian bisa ada termotivasi dari cerita kita ataupun bisa jadi pelajaran buat kalian semua yang nonton video kali ini. Betul. Ini siapa yang dulu? Kak? Siapa yang mulai dulu? Kita home aja biar adil. Pimpa. Ya. Oke, alright. 3, 2, 1. Home pimpa alaihum kambreng. Mita, Pertama Mita ya. Aku meski pote ireng gak kroso, ireng kabeh. Ayo. Home pimpa alaihum kambreng. Kedua. Kedua. Eh, Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Ketiga aku Ini terakhir. berarti aku pertama yang nanya ya? Iya, nanya Yang ke nanya siapa? apa aku sing ditanya? Kamu yang nanya. Oke guys, jadi aku dulu nih yang bagian Ditanya. pertama. Oh my god. Jangan aneh-aneh guys. Siapa yang mau nanya dulu? Siapa Aku ya. Ya, silakan. Jangan aneh. Aku kan nanya, kamu kan baru di tahap mulai bekerja ya. Jadi aku tanya kamu, mana yang lebih kamu sukai? Pekerjaan yang lebih stabil tapi membosankan? Apa pekerjaan yang menarik tapi bebannya berat? Dan apakah ada seorang yang menginspirasi kamu untuk melakukan pekerjaan itu? Oke. Pertanyaan agak sulit ya. Soalnya baru pertama kali, bukan pertama kali Terjun sih, di dunia kerja. ya. santai aja lah, anjir, kaku banget. Begitu mikir jawabannya soalnya baru pertama kali kerja, baru apalagi sama kuliah. Oke. Aku lebih milih pekerjaan yang tadi apa stabil Tapi membosankan. tapi membosankan. Terus Pekerjaan yang menarik tapi itu banyak beban. Tapi di dalam pekerjaan yang banyak beban tadi ada orang yang menginspirasi kamu. aku lebih milih pekerjaan yang menarik tapi banyak beban. Karena apa? Kan setiap kehidupan tuh harus ada tantangan nih. Ya betul. Harus kita harus bisa mengembangkan diri kita, jangan memilih pekerjaan sing ya di stuck di situ terus gitu Iya, loh. Jadi betul. kalau misalkan kita ada tantangan tersendiri kan pasti kita berkembang gitu kan. Apa yang nggak kita bisa, terus ada tantangan kita harus bisa melakukan itu kan, diri kita bisa menjadi lebih baik. Oh, betul. Terus ada Jadi orang, ada itu. ada orang yang menginspirasi, ada salah satunya kayak Prilly Latuconsina, terus Maudy Ayunda gitu kan. Soalnya mereka pertama jadi penyanyi, selebriti, terus tapi pendidikan mereka tuh nggak kalah, gimana ya? Pokoknya mereka tuh masih berpendidikan tinggi gitu loh guys. Kayak Meskipun dia terjun di dunia seperti itu, tapi dia tetap mengedepankan pendidikannya, pendidikannya, dan itu kan pasti tantangan buat mereka, dan jadi Betul. itu yang menjadikan Inspirasi. untuk bekerja. bekerja sambil kuliah saat ini. Nah, pertanyaannya meneruskan pertanyaan Maya tadi. Nah, kamu bisa memilih kayak gitu. Terkadang perkataan tidak seindah realita yang ada. Nah,
ya memang. apa bekal kamu di sana buat mengarungi itu tadi pekerjaan yang membebani kamu tadi? Soalnya kan kamu lebih memilih pekerjaan yang menarik, tapi itu di dalam itu banyak beban sekali. Tekad sama niat sama doa Ya, tawakal itu ya guys. Insya Allah. Percuma kita niat tapi nggak ada usahanya. nggak ada usaha, nggak ada doanya, Itu mustahil. jadi kita serahkan ke Allah, kita berusaha berdoa dan bekalnya cuma satu, percaya sama Allah, percaya sama Yang Maha Kuasa. Ya. Kalau kita tuh bisa. Amin. Bagus juga sih guys, ini dari Mbak Mita sangat terinspirasi buat pilihannya, buat komitmennya untuk memilih pekerjaan yang beban itu tadi, tapi benar-benar penuh Keren tantangan. sih menurut aku sih keren. Apalagi seorang wanita cewek juga kan ya. Jarang-jarang Cari juga. inspirasi kayak gitu itu keren lah. Oke. Menjadi perempuan yang kuat. Oke guys, sekarang gua mau tanya ke Mbak Mita. Hal apa yang sampai sekarang membuat kamu menyesal banget? Ya intinya apa ya? Sampai sekarang kamu masih menyesal lah dengan hal itu. Apa? Nggak ikut SBMPTN. Jadi aku kan kemarin baru lulus kuliah. Terus Lulus sekolah. kuliah lulus sekolah salah banget, lulus SMA. Terus kesempatan itu SNMPTN, aku daftar di salah satu univ di Madura sama di Surabaya. Itu nggak keterima kan. Terus ada kesempatan buat SBMPTN. Nah awal-awal corona kemarin itu SBMPTN pakai apa sih? Pakai Swab. swab. Itu Positif. enggak. Justru karena ada swab aku malas ikut, soalnya ya apa ya? Takut. Banyak Enggak, malas saya gitu. aturannya tambah terlalu ya. Nah, jadi kayak malas, terus ya apa gitu ya. Jadi nggak ikut. Terus tahu tuh banyak yang mundur, terus banyak yang kena COVID juga. Jadi Berarti peluang besar ya? iya itu peluang besar buat masuk universitas yang tak mau, tapi aku nggak ikut. Itu dari sampai sekarang aku masih nyesel sih. Berarti itu kan ngebeban dan menarik ya? Beban tapi menarik. Menarik. Ya kan nggak sesuai yang Ekspektasi ya. Iya, tapi ya itu buat aku jadi kayak Pengalaman. nggak apa-apa, yang penting intinya kan aku kuliah. Jadi tapi nggak apa-apa meskipun nggak di universitas yang tak mau. Ya aku berusaha yang terbaik di pekerjaan ini. Ya gitu. betul. Sekarang Tapi masih nyesel sih guys, sumpah. Oke. sekarang kita lanjut ke So, yang kedua, Zidan. Oke guys. Kita kasih pertanyaan ke Zidan dulu. Lanjut ke saya mau ngasih pertanyaan buat Mita. Oke Mit, tadi dari aku sih aku pengen tanya sedikit ke kamu. Apa yang bikin kamu survive menjalani hidup sampai sekarang? Keren. Yang apa ya? Motivasi hidupmu lah intinya. Sampai detik iki kon iso Kau nih sok bertahan. Entah dari kehidupanmu, keluargamu, sisi keluargamu atau apapun itu. Iya itu apa pengalaman yang kamu dapat itu? Seperti itu Mit. Orang tua sih. Kenapa? Jadi kan aku anak terakhir cewek, jadi gimana ya, ada harapan yang aku Ditunda. ubah gitu. Wah, Berarti ada orang tua berharap ya ke kamu. Iya, soalnya kan kakakku udah nikah, jadi cuma aku harapan satu-satunya. Itu yang Oh. bikin aku kayak Lebih semangat. jadi Ayo bisa gitu, aku harus bisa. iya, Gimana caranya karena capai? dulu tuh kalau boleh cerita ya Terus gak Lanjut apa-apa, lah, cerita lanjutkan lah. ceritanya gak apa-apa. dulu Kalau tuh dulu tuh aku korban bullying gitu. wow. Dari SD, SMP, SMA Dibully karena apa itu? pasti fisik. Jadi, Sekarang udah berhasil loh padahal dia. Dulu emang gimana? Dulu seperti aku, sekarang dia udah membuktikan loh. Cuman aku aja yang belum bisa. Kamu pasti bisa. Keren. Karena manusia kuat. Itu kita. Anjir. jadi memang perkataan orang Bukan karena fisik aja kan banyak.
Ya kan? Dari kamu Tapi Maksudnya itu lebih mayoritas- kepada iya, mitis mayoritas- apa fisiknya. fisiknya. mayoritas bullying dari SD itu fisik guys. Meskipun tapi mereka tuh nggak pernah pandang dulu ya kalau misalnya bully orang itu kayak Langsung ceplos-ceplos nggak semuanya tahu dia. kenapa mereka tuh kayak sekolah tapi mulutnya tuh nggak pernah di sekolahin. Betul banget. Biasalah orang Jadi berjuang mereka- mencari ilmu pasti ada. Jadi itu Masalah. juga salah satu bikin aku motivasi, aku harus berubah gitu, aku harus lebih dari sekarang. Jadi makanya aku bisa Glow up. ya itu salah satu deh sih. Maksudnya harus bisa berubah dari yang dulu ke yang sekarang tuh kayak gimana, dari sisi fisik juga, dari sisi Pribadi. pengetahuan, kepribadianku juga harus bisa sabar terus ya motivasi. Pasti ada tujuan buat nyeseli mantan ya. Aslinya. Mantan masih nyusul aja. Gak tahu ya itu kan Langsung juga. mantannya itu nge-DM semua guys. Wajir. Dia pamer ke aku. Aku di DM mana aduh. Oh, Tahu ya kan saya kan wis membuktikan lek kon iso kan tinggal aku ae kapan aku iso seperti awakmu. aku Semua pasti kayak bisa gitu. ketika Ada seseorang itu niat sama mempunyai usaha. keinginan. Semua itu ada niat sama berusaha. Dukung terus guys Mbak Mayanya. Ya itu ya itulah motivasi aku sampai sekarang Oke. bisa sampai sekarang itu dari omongan orang yang menjatuhkan itu pasti bikin motivasi kita buat bisa bangkit. Oke ya sih. Mungkin dari cerita Mbak Mita ini sangat terinspirasi, menginspirasi kalian semua. Jadi untuk kalian yang korban bullying ataupun Tetap sebagainya, semangat. tetap semangat. Gak Jangan usah, mati. ya, jangan putus asa. Yakin dalam hatimu kamu tuh Semua bisa. orang tuh pasti bisa berubah kalau ada Masa niat orang sama lain usaha. bisa kok kita nggak bisa. Betul, Itu betul. tanamkan yang ada di Sangat hatimu saat ini. Oke. Ya kita mungkin lanjut tanya-tanya ke siapa tadi? Yang kedua Mas Jidan. Zidan. Oke. Bertanya Kita ke Mas tanya Zidan. ke Lord kita, Lord Zidan. Oke. Dari siapa dulu mungkin yang mau tanya? Kita? Kan dulu coba Atau Maya? jadi cocok dulu aja yang buka. Kita terakhir. Oke. Gua mau tanya ke lo Jai. Oke, bos. Ada. Oke. Oke, kan kalau aku sama Zidan ini emang dari dulu sih temenan baik lah. Jadi banyak yang inspirasi saya dari diri Zidan ini. Dan yang mau saya tanyakan ke Anda, kan gini, ini mungkin tentang perasaan guys. Wah. Puitis orangnya. Tentang perasaan. Apa sih yang gini, apa yang membuat Anda itu mencari seseorang wanita seperti dia, seperti pasangan Anda? Apa yang membuat Anda bertahan sampai sekarang ini? Tempo kok bisa lo guys, hubungan Lama. sekian lamanya. Bertahun-tahun Anjir. sama pasangannya sama sekali. Makanya kan gua Selama ini ya dia nggak pernah cerita apa sih yang membuat dia itu bertahan sampai Mungkin saat ini. Mungkin teman-teman yang di sana kan pasti pengen mikir tahu. yang kepo-kepo. Soalnya Sekarang banyak kita- loh yang Jidan ganteng gini kok gak Tapi pernah. dia udah punya pasangan guys. Tapi dia itu nggak pernah kayak gimana ya? Dia itu nggak pernah kayak mengumbar. Jadi istilahnya kayak dia itu jomblo gitu. Dari Mas Faisal tadi ya saya jawab, apa sih yang menginspirasi saya, kenapa kok saya itu bisa bertahan sekian lama seperti itu. Dari saya sih gini Mas, semakin kita dewasa, semakin kita itu malas untuk mencari. Buat apa sih kita terus mencari? Nggak ada habisnya. Ketika kita itu terus mencari, kita tidak akan pernah menemukan seseorang yang tulus buat kita. Kita nggak akan pernah merasakan Iya sih. cinta yang sesungguhnya dari orang tersebut. Anjay. Pesan nih buat yang masih pacaran. Yang masih apa Ditiru. putus. Tapi Putus Putus nyambung. putus nyambung. Nggak bisa Tapi ya, putus gini. cari lagi, putus cari lagi, dapat baru. kalian lagi. nggak tahu. Jadi dia itu gimana ya? Cara menjalani hubungannya itu kayak gimana ya? Jarang keluar. Serius, dia itu jarang kayak keluar. privasi banget. Iya. Privasi banget. Privasi Jadi banget. apa sih kok sampai sekarang kamu bisa bertahan dengan menjalani hubungan yang seperti itu tuh? Apa yang membuatmu kayak gitu tapi kamu masih yakin gitu? Gini Mas, ya
Pada dasarnya sih semua itu kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Terus terang saya pribadi, mungkin dia yang nonton di sini ya, saya agak sedikit cerita. Terus terang saya dulu pernah punya kesalahan, tapi di balik kesalahan itu saya mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu. Oke, kita punya kesalahan, tapi gimana caranya kita nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Ya, Oke, bener. Betul banget. Jadi ada penyesalan ya dari Manusiawi lah kita, Manusiawi. lah kita salah, kita minta maaf, kita nggak ngulangi lagi. Nah, Kalau kita ngulangi kesalahan yang sama, yang namanya itu bukan kesalahan, tapi kesengajaan. Diulang-ulang terus itu bukan kesalahan. Benar kalau kan, boleh tahu Aji? terusin ceritanya kesalahan itu kesalahan apa Mas? Ya kalau itulah adalah Mas. Ya, gak asik Yang boy. penting kan saya di sini sudah apa enggak jauh dari kata selingkuh? Enggak sih. Enggak. Sih. Lebih ke apa tepatnya, intinya aja. Lebih kepada saya aja yang terlalu apa ya? Protektif. Bukan ya gitulah. Terlalu care sama wanita lain. Aduh dia grogi dia guys mau ngomong. Dia itu kalau tadi. ditanya wanita itu mesti grogi, guys. Ya itu tadi ya, dari saya sih apa ya, intinya itu kepercayaan. Kenapa kok saya bisa sejauh ini sama dia, apa ya, sebenarnya susah jadi dijabarin dengan kata-kata. Berarti intinya kita harus tetap saling menjaga pasangan kita, ya kan, saling percaya. Dimana orang yang menjaga dia akan terjaga gitu Mas. Betul Mas. Jangan tanamkan egois di dalam percintaan. Gitu. Egonya harus direndah. Yang satu ego, yang satu harus merendah. Itu Mungkin- yang bisa membuat kita bertahan. Siapa yang mau tanya? Apa ada yang lagi kepo sama gitu mana Cinta? Aku mau tanya, kesalahan terbesar apa yang membuat kamu, kesalahan terbesar apa yang pernah kamu buat dalam hidupmu sampai sejauh ini? Kesalahan terbesar ya. Pelajarannya apa Dalam yang apa itu? kamu petik dari kejadian kesalahan itu? Di bidang percintaan atau Terserah, yang kesalahan yang pernah dibuat sama dia yang ada makna dipetik dalam kesalahan itu tadi. Kesalahan terbesar yaitu dimana saya ketika orang tua saya membutuhkan saya nggak bisa membantu. Itu kesalahan terbesar. Ya itu dalam bidang Keluarga. mungkin dalam bidang ekonomi ataupun gitulah. Kenapa sih kok saya itu menyesal dengan hal itu? Karena saya ini dewasa, saya anak laki-laki. Dan anak pertama juga. Saya anak pertama, saya panutan ada di saya, dan siapa lagi kalau bukan saya menolong orang tua saya. Jadi kayak gitu. Intinya saya menyesal. Ya mungkin kalau dibilang menyerah sih, kadang sih terlintas kayak gitu. Kenapa aku bisa sih Kak? Bisa sukses? Apa aku bisa kayak anak orang yang lain, bagian orang tua, bantu orang tua. Ketika orang tua itu butuh, kita bisa bantu. Tapi apa daya? Tapi balik lagi, apapun yang terjadi dalam hidup saya berusaha bersyukur. Karena apapun itu, semua itu sudah kehendak yang di atas. Mungkin ada hikmah di balik kejadian yang saya alami itu tadi. Intinya sih dari saya tetap semangat, tetap bersyukur itu aja. Iya masalahnya apa ya, apalagi itu orang tua ya kan. Kalau kepada orang tua mungkin saat kita kayak gini masih kalian punya orang tua, jadi masih bisa lah lawan kayak apa itu. Nanti kalau beliau udah nggak ada, kemungkinan kalian merasa menyesal. Jadi hormati orang tuamu seperti kamu menghormati raja, karena surgamu ada di kedua orang tuamu. Jadi bukan di ibu, di telapak kaki ibu, tapi Sama. ayah itu juga. Suksesanmu ada di tangan orang tua.
betul banget. Pada dasarnya orang tua itu segalanya lah. Di saat kita itu jatuh banget, nggak ada yang nolong, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang tempat curhat. Kita itu melarikan diri ke orang tua. Kayak kita kekurangan ekonomi, buat kita itu kita melarikan ke orang tua, nggak mungkin kita ke orang lain. Gitu kan? Walaupun kita punya teman itu Pasti lariannya ke orang tua. kita nggak mungkin selalu ada, cuma orang tua yang selalu ada buat kita di saat kita jatuh, di saat kita di atas itu Kembalinya tetap ke orang tua gitu. orang tua. Maka itu istimewakan orang tua selagi mereka tuh ada. Kadang kita itu pernah merasa nggak sih kita itu bahagia banget sampai kita lupa banget gitu. Terus kita saat jatuh banget itu kita kembali lagi ke orang tua. Jadi itu tak buat pengalaman banget sih. Kalau aku loh ya itu pernah rasakan banget, tak buat pengalaman banget saat ini. Ya mungkin ya gitu sih, soalnya apa ya, orang tua ketika dia punya ataupun tidak punya, dia akan mengusahakan membahagiakan Betul. anaknya. Pasti. Tapi Pasti. anak belum tentu seperti Sering itu. lupa. Belum Itu tentu. Satu ibu tuh bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak itu nggak diriku mungkin loh. bisa Ini aku dapat. cerita tentang diriku, bukan tentang kalian. Ini tentang diriku. Aku sering merasakan seperti itu. Di saat aku bahagia, aku sering melupakan. Tapi nanti kalau aku lihat jatuh, itu kembali tetap ke orang tua. Jadi dicari-carikan. Gitu. Jadi intinya sih buat kalian semua selagi orang tuanya masih ada, tolong dihormati, dijunjung tinggi orang tua itu selagi Bahagiakan. masih ada. Karena apa? Karena ridho orang tua itu, ridho Allah itu ridho orang tua. Apapun yang terjadi, kesuksesan kita, apapun yang terjadi Hanya ada di kita, ridho orang tua. itu bukan karena usaha kita, tapi doa orang tua kita yang melambung tinggi di atas langit dan dijangkau oleh Allah. Betul sekali. Maha Esa. Kayak aku sendiri ini, apalagi kan sekarang Baru kayak ditinggal. aku baru ditinggal sama almarhum bapak ya kan. Apa aku merasa Yang dulu ya pasal dimanja. sering lawan ya kan, disuruh masih bantah, tapi sekarang nyesel banget, ngerasain ditinggal sama beliau yang seharusnya bisa merasakan senengku sekarang, yang harusnya aku bahagiakan beliau udah pergi dulu. Mungkin kayak saya pribadi harus lebih kuat, apalagi kan kayak saya cowok sendiri kan ya kan, cowok sendiri, saudara perempuan semua. Jadi gimana caranya saya harus lebih menjadi seperti beliau, harus menginspirasi dan memberi semangat keluarga. Wis lah, intinya untuk kalian yang masih ada orang tua, jangan sia-siakan momen-momen sama orang tua. Jangan pernah bantah orang tua. Ketika kamu kehilangan dia, kamu bakalan kerasa apa yang nyesel lah ketika kamu ngelawan. Sekarang kamu masih bisa ngelawan orang tua, bantah, disuruh masih bantah, gini bantah, masih bisa, soalnya masih ada. Nah kalau kayak saya, siapa yang mau saya bantah? Kamu sempat merasa gini Kak, kamu sekarang lagi di titik berjuang, tapi di saat berjuang ini kamu nggak ada orang tua yang bisa melihat kamu bahagia. Kamu pernah merasa menyerah nggak? Percuma aku berjuang tapi nggak ada yang bisa aku bahagiain gitu. Kalau itu Nggak lengkap gitu. ketika beliau tidak ada, saya nangis. Saya di sebelah beliau ngomong, ketika saya ingin sukses, ketika saya di titik perjuangan, padahal itu apa ya, itu di dalam doaku setiap harinya, ya Allah panjangkan umur orang tuaku sampai dia bisa melihat kesuksesan. Itu kan harapan seorang anak. Pasti. Pasti semua anak. Jadi pas waktu itu ya Allah, aku sih belum bisa nyenengin beliau, jadi beliau harus duluan pergi. Ya gimana ya, kalau
patah semangat nggak bisa, karena harus ada yang diperjuangin lagi. Ada ibu. Umi saya, adik saya, dia masih sekolah. Jadi gimana ya? Berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga. Jadi tetap semangat lah buat saya. Intinya harus bisa sukses dan membahagiakan keluarga yang ada di rumah. Amin amin amin. Semoga apapun yang baik kita itu pasti dijaga oleh Allah. Ya. Anjir, kalau ngomong orang tua sumpah nggak Iya. kuat, sumpah. Aku paling nggak kuat kalau tentang itu. Ya wajar lah, namanya orang tua kan. Gimana pun dialah cinta pertama buat Ya kita. sudah dilanjut, sekarang ganti pertanyaan dari Mbak Mita. Kita move on ya guys, biar nggak sedih-sedih terus. Biar gak mellow, ada tegangnya, ada serunya. Biar bervariasi, nggak sedih terus. Apa yang mau ditanyakan Mbak Mita? Saya kenal Zidan ini, orangnya tuh sebenarnya pinter, terus banyak ide-ide yang diluapkan gitu sama dia tuh. Nah, yang mau tak tanya ini tuh, pernah nggak sih kamu ninggalin ide ya pikiran kamu, pokoknya entah itu ide, rencana atau apa, rencana hebat yang kamu tata, tapi kamu tinggalkan karena orang lain itu menganggap itu tuh konyol. Jadi kamu pernah nggak kemakan omongan orang lain gitu, Sampai kamu meninggalkan apa yang udah kamu down rencanakan? ya, sampai down. Sampai kamu tinggalkan itu semua demi omongan orang. Kalau soal rencana sih, saya pribadi terus terang, kalau masalah orang lain mau bilang apa ke saya nggak peduli itu. Selagi jalan saya itu lurus, selagi niat saya itu baik, apapun yang terjadi saya lakukan. Karena apa? Saya cuma butuh satu hal, ridho orang tua saya aja. Ketika ridho orang tua saya ridho, insya Allah apapun yang saya lakukan pasti berjalan lancar dan baik, pasti akan terwujud. Jadi saran dari saya sih buat kalian semua, nggak usah lah ngurusin orang-orang yang di belakang itu. Biar dia berkicau sedemikian rupa tentang kita, apapun Betul itu kita, banget. yang tahu tentang kita itu yang di atas, yang menilai kita itu yang di atas. Jadi nggak usah lah, nggak penting banget lah. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita ngurusin orang-orang kayak gitu, malah bikin kita sakit hati, malah bikin kita itu Terbebani gitu ya? membebani. Buat apa? Nggak penting kan? Oke guys, sekarang kita tanya-tanya. Siapa yang mau ditanya sekarang? Kamu Aku anjir. Oke guys. Siapa? Yuk. Tanya. Zidan. Kalau aku sih gini aja. Nah, tadi kan pertanyaannya melo banget ya. Jadi kita lanjut ke yang romantis. Anjir. Aku gak bisa orang aku gak bisa ya Allah. Jadi gini Mas, saya mau Gak ada bertanya. romantis dalam Kami hidup itu kan orang laki ya. Laki sumpah laki anjir. Laki. Kamu laki ya. Saya mau bertanya. Kamu milih mana? Kamu dicintai seseorang atau mencintai seseorang? Yang seseorang itu tidak pernah mencintai kamu. Mungkin dari pengalaman aja Mas. Anjir, sumpah memancing. Mungkin dari saya yang pernah disakiti, asik. Untuk Anda yang pernah menyakiti saya, asik. Jadi gini guys, apa ya, intinya dari saya sebagai laki-laki, karena kodrat laki-laki itu memilih Mas, ya kan? Loh, bukannya kodrat perempuan yang memilih? Loh, perempuan itu yang memilih dan menolak. Kalau Terus kodrat lanang apa kodratnya anjir? laki-laki itu memperjuangkan Nah, iya, sambil kodrat kan memperjuangkan sambil menerima tolakan dari wanita. Pilihan dari Pilihan wanita tadi. itu. Enggak ono kodratnya cowok memilih. Wanita mama nunggu. ya kan milih sih, aku yang berhak lo milih arek wedok. Iya emang wanita. itu Laki-laki prinsip dia, memilih, prinsip dia. wanita menunggu dan menolak. Terus Udah, yang itu aja. aku kabeh kok anjir. Lanjut kan.
Ya kalau aku sih pengalaman ya pasti aku itu tipe orang lebih, semua orang pasti lebih ingin dicintai, itu pasti. Dan saya sendiri juga harus mencintai. Pertama, kalau sesi pertama kemungkinan saya mencari orang ya yang saya cintai, saya mencintai dia. Soal dia mencintai saya itu soal waktu. Gimana saya memperjuangkan orang itu? Ya, bagaimana Tapi, caramu berjuang buat dia tadi ya? Nah, pertanyaan saya tadi mas, dia itu nggak cinta sama kamu, gitu loh. Tapi kamu tetap memperjuangin dia. Pernah? Gimana? Ya itu. Gimana cara kamu bersikap sebagai seorang lelaki sejati? Oke. Itu juga pernah saya alami dalam hidup saya sendiri, dalam pribadi saya sendiri. Saya pernah mencintai seseorang yang belum tentu orang itu mencintai saya. Sampai sekian lama ya kan, sekian lama saya membuktikan benar-benar saya berjuang ya kan. Saya nunjukin lah, saya berjuang nunjukin ke dia. Lewat apa itu mas? Nunjukin gimana? Maksudnya entah itu dari apa? Semua hal saya tunjukin. Contoh. Ya perhatian kecil, sepastilah. Perhatian kecil. Pintar ya masnya perhatian. Masnya guys. Ya intinya gimana ya? Intinya secara tidak langsung kita harus bisa membuat dia nyaman ke kita, respect ke kita itu dengan cara apa? Yang ya semua harus sebagai laki-laki ya, kita harus berjuang lah kepada seseorang yang kita mau perjuangkan. Gitu. Oh, maksudnya itu kan kodratnya laki-laki. Maksudnya masnya itu sampean itu memperjuangkan seseorang yang dia tidak mencintai masnya. Masalah dia mencintai atau enggak masnya mas ya. Yang penting masnya itu berjuang semaksimal mungkin. Nah, semaksimal mungkin. Betul. Karena kasih dan sayang itu juga ada batasnya, Mas. Kita harus tahu itu. Jadi haruslah kita perjuangin sekuat kita. Kalau nggak kuat, ya udah. Emang kekuatan kita sampai di situ. Berarti kalau gini lah intinya. Kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau nggak jodoh, sejauh apapun kita kejar, nggak bakal bisa. Tapi sejauh kita lari, kalau dia jodoh kita, tetap kembali lagi. Jadi gitu mas. Rada nggak beredek lah. Masnya ini kalau masalah percintaan Fatal. Soalnya dia kan mantan buaya. Loh, tapi gini Nggak Mbak. tahu. Udah mantan apa masih? Lanjut. Enggak lah, tapi kan gini, ada pepatah katanya satboy itu ketika tumbuhnya buaya itu, ketika dia sudah disakiti oleh perempuan yang dia percayai, bener enggak? Tapi percayalah guys, apapun itu yang namanya laki-laki, ketika dia sudah menemukan seseorang yang benar-benar cinta sama dia, yang benar-benar dia tulus, dia itu nggak akan pernah ninggalin perempuan itu, percayalah. Jika itu benar-benar lelaki baik, percayalah. Soalnya saya dulu pernah mas menjaga, wah. Karena apa gini guys, lelaki yang baik nggak perlu kamu itu bilang kamu harus setia gini-gini, nggak perlu. Dia tanpa disuruh pun dia pasti menjaga. Itulah lelaki. Contohnya ya kayak masnya ini lah. Bener guys. Sampai tersakiti, saya coba lagi, tersakiti lagi lah. Awalnya sih coba-coba mas. Belinya alih-alih guys, ya coba lagi lah. Coba lagi anjir. Tapi ya nggak apa-apa lah. Setidaknya kita gagal ketika kita sudah mencoba daripada kita gagal sebelum mencoba. Memang jodoh. Lanjut ke Sama-sama Mbak Maya atau Wanita tanya Kita dulu aja. Aku ya. Aku bingung mau nanya apa guys. Tanya ya. Kejujuran. Ya apa ya? Aku bingung nanya apa. Tanya lah, los santai. tanya perasaan. Oke. Karena aku Maaf guys, kita closing pertanyaan guys. sing ada ya, kejujuran apa yang paling sederhana yang bisa kamu ungkapkan sama kata-kata? Ya apa ya? Kejujuran
kejujuran apa yang paling sederhana Ya, yang yang bisa sederhana kamu aja yang ungkapkan bisa. dengan kata-kata? Yang selama ini kamu tutup-tutupi bohong-bohongi terus kamu ungkapkan yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kering. Oke, mungkin ada lah Kejujuran. kejujuran. Dalam konteks apa, Mbak? konteksnya, apa? konteks apa? Lebih detailnya, Lebih keluarga, detail. percintaan atau apapun itu. Enggak, saya nggak bingung, Mbak. Ya terserah. Kamu mau jawab yang dari mana? Kejujuran yang apa? Menurut kalian apa? Yang bisa diungkapin sama kata-kata. Mbak Maya apa, Mbak Maya? Ya gak tahu yang merasakan kejujuran kamu Kan kok. soalnya kejujuran, jujur itu berat guys Iya, sebenarnya. benar. Makanya tuh kan pasti ada orang yang bohong. Berarti saya harus mengungkapkan kejujuran saya yang masih saya tutup-tutupi gitu. Ya nggak ngerti yang bisa diungkapin sama kata-kata gitu loh. Ya nggak ngerti saya terserah. Kamu itu jujur tapi Iya. dalam hal kata-kata. Maksudnya itu yang bisa diungkapin sama kata-kata jujur itu banyak sih. Tapi Ya, yang bisa iya, diungkapin paham, sama paham. kata-kata yang sederhana aja. Sederhana aja, Mas. I love you. Anjay. I love Mungkin yang saya masih tutup-tutupi sampai saat ini set. Main apa anjir? Nungguin ya. Sudah. Jadi mungkin hal yang masih saya tutup-tutupi sampai saat ini lebih tepatnya tentang ya Allah, perasaan guys. Ya wis lah, inti I love you buat kamu. Anjir. Kamu apa dia? Kok kamu ya? Ya kamu, semua kamu, ya kan? Pokoknya jujur ya Tes ya. Sekarang suka sama cewek. Iya sih. Iyalah, ya intinya gitulah. Ada yang masih ada perasaan. Ya coba tembak sekarang Ada yang- kayak dia nonton. Ya kan? Ojo ngono rek. Enggak lah, itu Lah, ada jujur ya, perasaan kan, yang Mas? masih disembunyikan untuk seseorang. Ya bilang maksudnya, saya pernah buat kamu yang nonton gitu. Iya. Wes, Dia buat kalian. nonton. Ojo ngono rek saya. Ya jujur banyak nonton. Pasti kan dia kenal. Yes, mungkin dia nonton ya wis lah. Intinya di sini pasti nonton. Yes gak apa-apa, Ya, ungkapkan. nonton coba. Kok Jujur. ini? Kok ini? Loh, kan kehidupan masing-masing. Kameramen ini sing Kan bahaya, dia- iki mau mancing kameramen nah sini anjir. Loh ya kau kan dia wis punya kehidupan Kak, di mana masing-masing. ya, Kak? Kon ya juga wis punya kehidupan masing-masing wis gak oh Ya penceritakan. wis lah intinya Terus. sudah sudah deh. Ya intinya Memang intinya aku ya seneng DE lah sing ngono. Seneng sapa? Ya seo jeru iki. Ya semangat buat kamu yang nonton. Oke. Intinya ikhlas. Susah anjen jujur ku susah rek. Dari dulu kejujuran itu nggak bisa didapat Gini dengan Mas, gini mudah. Mas ya. Melanjutkan omongan pertanyaan kita tadi. Ini ya, masih gimana? diperjelas. Ya, enggak masalah, enggak Diperjelas. masalah. Diperjelas. Jadi gimana? Nah, kenapa sih kamu itu nggak bilang ke dia kejujuran Iya, tentang kenapa? perasaan? Kenapa kamu nggak bilang ke dia? Nah, apa mungkin ada seseorang lain kah yang menjadi saingan kamu atau apapun itu? Ya, sih lah. Ya gini. Apa kamu yang kurang pede dengan kamu yang sekarang? Alasannya. Perasaan kok tambah jeru aku kan. Ya enggak ya guys, ya kita kulik dalam-dalam ya. Kulit dalam-dalam. Yang dirasakan kita masing-masing saat ini. Ya, lebih tepatnya mungkin kurang percaya diri. Ya. Karena apa ya? Wis ini Apa sih? ada pengalaman yang mungkin saya petik Mas, ya kan. Dari masa lalu. Dari masa lalu. Yang pernah kecewa. Iyalah, masih Emang intinya- kodratnya laki-laki itu harus Iya. kecewa. Ketika kita berani Masalah masuk kecewa ke di dunia mana? percintaan, kita harus berani merasakan sakitnya. Harus siap patah Harus hati. siap kecewa, harus siap patah Iya. hati di saat wanitanya Udah berani mencintai. di saat wanitanya udah meninggalkan. Ya itu resikonya laki-laki. Dia yang menyatakan cinta, dia yang kecewa. Makanya Mbak, untuk seumuran saya sekarang, Mita ya. aduh pucuk. Halo Tiki, matiin aja.
Dulurmu bisa nelpon. Iya tante. Tanya. Terus Nah, untuk seumuran saya sekarang, terus terang, sudah capek mainan perempuan. Sekarang waktunya cari yang serius. Serius, iya bener. Yang bisa diajak. Gimana ya? Sebenarnya aku ya juga capek ya kayak dulu-dulu mencari. Mencari gagal. Iya pak, karena ya benar. Mencari ditinggalin. Ketika kita terus mencari, bener ngomongan. Kegagalan pasti. Iya. Ketika terus mencari, kita tidak akan menemukan. Nah itu. Jadi apa ya? Makanya itu- ojo nyabang. Nah, ya namanya kan memilih. Soalnya memilah, wanita meminang. enggak. Soalnya wanita meninggalkan itu ada sisi salahnya ke Gak laki-laki. setuju aku lagi ngono. Soalnya itu kadang laki-lakinya itu contohnya itu banyak cabang. Tapi gak Wes, bisa. wes. Tapi gak bisa, Pak. Wes. Gak bisa ngono, Rek. Anjing. Itu yang membuat kita meninggalkan ya apa enggak? Waduh. Salah satu Tapi faktor. nggak semua. Soalnya wanita Mas kalau dia udah Gak terima cinta. aku lagi ini gitu. Soalnya wanita kalau dia udah cinta ke laki-lakinya nggak mungkin dia bisa tiba-tiba mengecewakan kamu itu nggak mungkin. Bro. Sik ya, Pak ya. Dulu cinta Tambah saya. kesalahan, Rek. Ya Allah, saiki bikin apa ya? Petik dari sehingga- kesalahanmu yang udah dari kecewa tadi. Kecewa itu dipetik. Kamu buat kesalahan. Menurut saya nggak apa? pernah membuat kesalahan. Nggak mungkin. Serius, Nggak sumpah. mungkin. Saya mengistimewakan dia. Tapi gini, Saya guys. mengistimewakan Gini. perempuan, guys. Ini saya ambil tengah-tengahnya ya. Yang namanya perempuan ataupun laki-laki, semua itu pasti apa ya, punya kesalahan masing-masing, apapun itu. Kalau dia punya kesalahan, selagi kita masih bisa perbaiki, oke kita perbaiki, kita cari jalan tengahnya. Nah. Tergantung individu masing-masing. Tergantung diri kita masing-masing. Tapi terkadang ada masalah atau problem itu yang nggak bisa dilakukan lagi. Karena apa? Karena dia itu melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Dan itu nggak bisa dikompromi. Yaitu kamu koreksi dirimu. Apa yang membuat kamu ditinggal? Enggak, Koreksi. ini sudah kok menyudutkan saya. Aku bukan menyudutkan, Mas. Iya. Aku Karena tuh- di hubungan ini ada saya dan dia. Iya, makanya aku nyuruh kamu koreksi dirimu dari Ayo, aku kan ya. takut, lu kan takut Iya, aku apa, takut iki. anjir. Hal apa sih sing garai kamu merasa tidak berharga, merasa minder atau tidak percaya diri, dan bagaimana kamu menyikapi itu agar kamu rasa tidak mengganggu kamu terus menerus? Lebih indah ya, Bo? Ya, Bo, ya, Bo? Hal apa yang membuat kamu sekarang tidak percaya diri? Lebih tepatnya kayak kamu itu merasa minder. Terus bagaimana sih caranya kamu menyikapi hal itu tadi? Mungkin di bidang ekonomi. Serius. Kenapa? Saya merasa beda dengan orang lain. Kenapa kok beda? Karena belum bisa mencukupi dan membahagiakan keluarga saya. Serius, sumpah, ketika saya melihat saudara saya, tetangga saya atau rekan-rekan saya, ya kan, ketika dia sudah bisa, dalam sudut pandang mata saya, Mm-mm. ketika beliau udah bisa bahagiain orang tuanya, ya kan, nyenengin keluarganya, ini itu keluarganya, saya merasa gimana ya? Kapan saya bisa kayak gitu? Oh, itu yang membuat kamu sekarang tidak percaya diri. Iya, serius. Tapi dibalik itu, gimana saya menanggapinya, ya kan? Saya harus terus berusaha. Berarti gini Mas, sampean kan posisinya kan ya kan kayak gitu ya kan. Mungkin solusi dari saya sih mungkin harus ada seseorang yang memotivasi Anjir, Anda. seseorang Yang lagi ikut, sih. yang harus menemani Karena kamu. dibalik kesuksesan laki-laki ada wanita yang apa? Wanita hebat di belakang. Ya, Mantap. wanita yang selalu menemani kamu saat ini berjuang. Harus. Ada, emang nggak orang kayak gitu. Ya gak tahu kamu ada apa enggak? Enggak, maksudnya perempuan yang kayak gitu ada. Ada. Ya Allah, sisakan satu. Wis disisakan gak dieksekusi. Ya, semua itu ada waktunya, Mas. Oh gitu lah. Oh. Insya Allah lah. Cari waktu yang pas mungkin dia. Inama amalu binniat. Segala sesuatunya tergantung Pada Dan niatnya. Alhamdulillah. Kalau Lah, tunggu, Allah. kalau itu diterima. Amin. Nah, iku guys yang angel guys. Kalau nggak diterima ya Cari lagi. cari lagi. Oke, sekarang udah malam, mungkin lanjut ke pertanyaan buat Mbak
belum ditanya guys. Aduh. Ayo, mau tanya apa ini? Buat teman saya, mungkin ini saya ambil dari kisah nyata ya guys. Kisahnya tahu lagi. Kisahnya macam realitanya. Indosiar. Indonesia. SCTV. Satu untuk semua. Iya. Apa azab? Siapa nih? Kayak wongi. Mana yang ngebuat kamu tuh lebih bahagia, memaafkan seseorang atau membencinya selamanya? Terus siapa orang itu? Apakah masih penting, misalnya rasa bencimu ke orang itu apakah masih penting sampai sekarang? Gini ya Mbak, kalau kamu Gak tanya usah nangis, gak usah enggak, nangis. ini masker. Gak masker, keliru. Ini kalau kamu tanya, ini tentang apa ya? Tentang perasaan, misal kamu tuh lagi benci sama seseorang. Nah, perasaan Saat ini kan aku lagi jomblo, tapi aku punya rasa benci ke seseorang lah, ya kan? Jomblo. Jomblo nih bos, single dong. jadi misal kamu benci sama seseorang. Nah, apakah lebih bahagia kamu tuh lebih bahagia memaafkan orang itu atau memilih untuk membenci dia tuh selamanya? Terus siapa orang itu siapa? Kalau kamu tanya siapa orang itu, mungkin aku nggak bisa jawab di sini. Tapi aku lebih tepatnya menjelaskan pertanyaan dari Mita tadi. Yalah, profesi jangan sebut orang. Profesi sih nanti menyinggung, Nyender inisial juga nggak mau. nanti menyinggung perasaannya. Ya, Jadi harus jaga perasaan orang. katanya Mbak Mita lebih memilih kita itu memaafkan apa kita membenci selamanya. Kalau aku sih lebih tepatnya memaafkan. Kalau kita udah membuat kesalahan yang besar, terus ya udahlah, kita kita maafkan. Tapi Yang penting itu apakah masih ada rasa jengkel? Ingat. Ya. Atau- Ada lah, maaf ada pasti, manusia. tapi rasa Ya, betul. sakit yang pernah Tapi masih dikasihkan diingat. itu nggak akan emang terlupakan. aku bisa maafkan, cuman Melupakan nggak melupakan bisa. saat ini aku belum bisa. Cuman Biasa ya udah, manusiawi. ya udah tak buat biasa aja ya, yang membenci ya. Kalau namanya manusia membenci ya wajar ya, pasti ada rasa benci. Soalnya ketika saat kita udah saat kita apa namanya saling berbagi cerita, saling berbagi apa kita saling berbagi cerita lah intinya. Terus pada saat itu kita ada crash dan ada kebencian yang sangat fatal Berarti banget. ini teman ya awalnya. Lebih tepatnya ke teman. Berarti nggak semua teman itu baik. Nah, betul. Jadi berhati-hatilah dalam memilih teman. Betul, sangat saat ini aku dari mereka ini aku banyak itu loh, Belajar. banyak pembelajaran. Apa yang bisa dipelajari dari kita? Anjir. Ini kan teman ya Sebut satu-satu, bisa- sebut satu-satu. Ini aja. Satu-satu aja. kayak Zidan, Faisal, Mita kan bisa Enggak, satu-satu aja. dari ya Allah. Zidan kan teman SMK Aku sih ya, Faisal kan teman SMK aku. Dia tuh dulu tuh sering lihat polaku bagaimana, aku cara bertemanku bagaimana. Terus sekarang itu kan dulu aku belum akrab sama dia ya. Terus setelah aku akrabnya baru-baru lulus ini. Terus akhirnya dia berani cerita ke aku. Dia berani bercerita tentang pengalamanku berteman dulu, bagaimana dia menceritakan sampai jadi aku dari dia itu aku belajar, termotivasi banget. Aku belajar, oh iya ya, ternyata yang aku lakukan selama ini ada salahnya juga ada benernya gitu. Jadi ya sangat tak buat pelajaran aja lah. Semuanya teman itu nggak bisa kamu butuhkan saat kamu saat kamu susah. Benar. Banyak pelajarannya sih dari dia, soalnya dia kan teman SMK aku, jadi dia sering melihat cara aku gini terus dia belum cerita. Ternyata saat aku akrab sama dia mengingatkan, kamu jangan gini, sering diingatkan kalau selama ini yang aku lakukan itu salah. Tapi gini guys, satu hal yang pasti buat kalian semua, yang namanya pertemanan itu semua lah. Kalau aku pribadi, mungkin kalau di kalian contoh iya, nggak contoh iya. Kalau aku pribadi, kita berteman, semuanya saat berteman. Tapi kita berteman itu juga ada batasannya. Ketika kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau dan dirasa kita itu berlakunya jelek,
oh deh udah kamu aja yang kesana, aku nggak usah ikut. Intinya itu kita boleh bergaul dengan siapapun ya kan, tapi jangan mengikuti hal yang salah dari mereka. Aku lebih Ambil tepatnya sisi lah. positifnya, Kalau jangan negatifnya. kalau diriku sih kata mereka itu lebih terjerumus dengan itu. Iya, dia Aku tuh menurut saya Lebih gampang terjerumus guys. banget. Terlalu Dia itu percaya sama orang. ya apa ya? Iya, terlalu percaya dikit-dikit Sampai percaya, enggak dikit-dikit sampai percaya. orang tua aku tuh melihat banget sampai dia bilang gini. Aku kan ya, aku sering pernah ceritain ya, aku sering akrab banget ke orang lain tadi. Aku akrab kesana kesini sering banget. Terus itu pada akhirnya itu lama itu nggak pernah lihat, nggak pernah ditanyain kamu kok udah nggak sama itu. dia. iya nggak pernah nggak akrab lagi gitu. Nah terus cuman aku bilang ya wis nggak, emang udah nggak akrab gitu, mungkin udah jalannya ada problem sedikit. Terus tiba-tiba aku ini nggak pernah akrab sama dia, nggak pernah akrab sama Mita. Terus aku tuh bilang ke orang tua aku kalau Mita itu gini anaknya gini. Orang tua aku cuman bilang gini, ngingetin dia tuh jangan kayak gitu, nanti terulang lagi. Nggak usah dilakukan, mereka nggak usah menilai dari sisi dia itu baik, dia itu emang kita harus menilai orang itu dari sisi positifnya kalau dia itu baik. Tapi kalau kita melihat dia seperti terus, kita juga yang merasa kecewa. Dekat itu baik, Nah, tapi jangan terlalu dekat. Makanya sering diingatin nggak usah kayak gitu, nanti terulang lagi. Percaya sama orang tuh perlu, Nah, guys, tapi harus- jangan terlalu percaya. Harus dibatasi. Makanya sampai detik ini dibilang sih bapakku kurang percaya kalau aku sekarang lebih dekat ke teman, kesana kemari dia kurang percaya karena dia sempat kecewa. Wah, karena kekecewaan itu pasti membekas ya, teringat terus. Iya. Guys, kamu nggak mau tanya kalau mau ya dah. Ungkit sampai dalam. Jadi gini mbak guys, Gak usah nangis. Soalnya Jidan ini dia belum tahu aku banget. Dia aku gak pernah tahu aku banget, tapi dia itu menilai sekecil apapun dia itu tahu. Padahal aku gak pernah akrab sama dia, gak pernah sharing, gak pernah cerita, tapi dia menilai dari diriku loh ya. Dia itu paham. Lagu. nggak pernah paham sih. Gak pernah paham anjir. Kamu sendiri ke pasanganmu nggak pernah paham kok. Astagfirullah. Apalagi ke teman. Makanya bisa Kan dong. Ya yang saya tanyakan ke Mbak Melis ini, apa sih motivasi hidup kamu sampai sekarang? Kamu di usia kamu yang remaja menginjak dewasa, motivasi kamu apa yang kamu dahulukan? Entah itu dalam segi hal semuanya lah intinya, entah itu dalam percintaan, jodoh, mau orang tua atau apa gitu. Kalau saat umurku sekarang ya, aku lebih termotivasi kepada orang tuaku sendiri, Mas. Karena orang tuaku itu banyak pengalaman yang dulu-dulu. Mbak Mita sudah tahu kok, ya kan? Aku termotivasi dari dia sendiri. Gimana? Dari dia kan aku masih kecil. Gak usah nangis lah. Enggak nangis kok. Masku masih kecil. Apa dia itu sering berusaha gimana sih caranya dia itu bisa ngehidupin anak-anaknya. Tadi itu motivasi banget buat aku. Terus sekarang aku udah besar, remaja, aku sering diingatkan sama orang tua aku, diingatkan kita dulu itu kayak gini, sering disepelekan, dipandang sebelah mata, kayak nggak ada artinya lah, ya kan? Saya minta bilang sendiri loh, kamu sekarang tak lihat berubah banget loh, dari mulai ekonomi ya Mit ya, berubah banget. Sederhana. Jadi Maya tuh Tapi orang tua aku tuh lebih sederhana banget ya itu, gak Mau pernah, ngilangin kesederhanaan. iya gak pernah mau ngilangin Padahal kesederhanaan. kehidupan yang dulu udah berubah menjadi yang lebih baik lah daripada dulu ya. Betul. Tapi menurut saya keluarga Anda, kalau keluarga kamu kayak gitu sih sumpah keren. Dari itu motivasiku, pengalamanku saat ini, aku berjuang untuk ngebahagiain dia, untuk merubah rantai kemiskinan.
aku harus bisa. Itu yang tak buat motivasi. Aku nggak ada motivasi sama sekali. Orang tua aku aja yang tak buat motivasi, karena dia bisa menghidupi aku dan masku sampai saat ini. Itu aja. Makanya dari diriku saat ini, jangan memandang dirimu dengan orang lain, pandanglah dirimu dengan dirimu yang dulu. Apakah kamu udah berubah? Apa kamu udah banyak hal yang kamu capai? Emang sih belum ada artinya. Kalau dilihat dari sisi orang tuaku, aku belum ada artinya, nggak ada apa-apanya dari perjuangan dia. Aku belum bisa ngasih apa-apa sampai detik ini. Sampai aku umur menuju ke 19, aku belum dapat hasil apa-apa. Tapi gini guys ya, mungkin pembelajaran buat kalian semua. Apapun yang terjadi, jangan melihat kita yang sekarang. Betul, lihat. Kita nggak pernah tahu kedepannya kita kayak gimana. Nah. Kita nggak perlu pindah. Emang sih terkadang manusiawi. Aku pribadi sebagai seorang yang remaja menginjak dewasa, melihat segelintir orang, salah satu contoh teman-temanku bisa menghidupi keluarganya, Betul. bisa ngasih sana sini. Nah sedangkan aku masih gini-gini aja. Tapi di balik itu semua, aku Ada tetap usaha. berusaha untuk bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Oke, aku sekarang kayak gini, tapi kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Kalau kita terus larut dengan kesedihan kita, Nggak ada itu artinya selesainya. kita nggak percaya sama yang di atas. Kan yang di atas kan membolak-balikkan hal apapun. Iya. Kalau kita yang lagi di bawah mau ke atas, tinggal membalikkan aja yang di atas itu. Makanya Besok kita langsung jadi kaya bisa aja. Makanya saranku sekarang ya, jangan kita menghina orang yang lagi berjuang. Berjuang itu susah. Berjuang itu pasti ada gagalnya. Jadi kalian jangan memojokkan orang yang lagi berjuang. Berjuang itu berat. Kita nggak usah kita saling, kamu nggak mungkin bisa kayak gini, mimpimu terlalu tinggi. Kita nggak boleh seperti itu. Karena orang berjuang itu bakal merasakan kegagalan, ombang-ambing yang sangat keras. Itu aku selalu diingatkan ke orang tua aku, semakin kamu tinggi, semakin kamu banyak cobaan. Jadi itu yang dinamakan berjuang. Tetap semangat kalian. Intinya semua anak pasti punya pingin lah bagian orang tua ya kan, keluarga sebangsat-bangsatnya anak pun dia punya cita-cita membagikan orang tua. Pasti. Mungkin orang yang merasakan ekonomi yang cukup gak bisa dia merasakan seperti yang aku omongin, dia gak mungkin bisa merasakan kalau dia ekonominya yang cukup. Tapi kalau bagi anak yang ekonominya sama kayak aku, mungkin dia tahu kok yang aku omongin saat ini. Ya, oke guys, sumpah ngena banget anjir. Benar-benar penuh pelajaran dan motivasi. Iya, motivasi banget sih untuk Mbak Maya. Soalnya serius, mungkin untuk teman-teman nih atau kalian-kalian yang kenal Mbak Maya, pastilah kalian menilai dia anak manja, pasti itu. Tapi ketika saya udah tahu dia sesungguhnya, sosok Maya ini sumpah bukan manja guys, justru dia Faisal bekerja sendiri keras. yang diceritain sama Zidan. Dia itu bekerja keras, serius. Saya tahu sendiri. Dan oke, aku mau tanya ya. Jadi dia itu pernah kan kerja, wah kerjaan ini sumpah itu impian semua rakyat Indonesia. Yes, intinya gitu ya. Dia pernah kerja enak. Nah, mungkin resign ya Mbak ya. Apa yang membuat Anda itu kok berani resign padahal itu tempat kerjaan impian semua orang, serius ya kan? Mungkin nggak usah disebut lah kerjaan itulah. Ya kan, itu apa kok? Motivasi apa kok sampai berani keluar dari pekerjaan itu? Apa? Ya, Ceritain. untuk aku resign, aku banyak dibilang, kamu loh resign karena corona, resign karena dikeluarno gara-gara corona pas booming. Padahal itu enggak, aku resign itu karena kurang nyaman dari segi pertemanannya, segi pekerjaannya, segi lingkungannya. Pekerjaannya itu gak cuman satu yang kita lakukan, banyak. Jadinya kita ya udahlah, aku tak ngini terus, aku yang ngini terus. Jadi aku cari hal yang baru. Makanya itu yang membuat aku tekad untuk resign. Aku harus cari hal yang baru. Aku kayak gini terus ya, tetap kayak gini terus. Gitu. Yang merasakan sakit ya aku sendiri. Makanya aku harus terjun resign dan aku harus bisa cari
pengalaman dan hal yang baru itu membuat Berarti iyalah, soalnya apa ya? Keputusan ya ketika kita ingin menuju tempat yang baru atau keputusan yang baru itu harus ada hal yang direlakan, ya kan? Kesuksesan kita ketika kita menuju kesuksesan, ya banyak hal yang harus kita korbankan. Entah itu sisi waktu apalah itu. Jadi untuk ibuku, untuk bapakku, mungkin sekarang aku belum bisa ngasih, tapi mungkin nanti besok kalau emang udah ditakdirkan perjuangan ini berhasil selesai ya, insya Allah kenikmatan itu buat kalian berdua. Iya, untuk ya istilah inti ya Allah. Bukan hanya aku yang berjuang, ketiga temanku ini juga merasakan perjuangan saat ini. Bukan hanya aku, dari mulai kameramen, Nita, Faisal, Zidan, semua ikut berjuang. Kita lagi berjuang di fase perjuangan, guys. Jadinya aku pernah untuk kalian semua doain kita terus, support channel kita terus. Jadi intinya support kalian itu penting bagi kami. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel kami dan like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman. Tombol loncengnya jangan lupa biar kalian bisa tahu update terbaru video dari kita. Oke. Jangan lupa follow Instagramnya ya guys @history.md. Oh iya, nanti kasih di Bawahnya. bawahnya. Nanti di bawah ini ada IG kita. Nah, oke Follow ya, guys. Nanti kalian kalau mau ngasih Q&A atau apa bisa di DM atau komen di kolom komentar. Oke? Cukup itu aja guys dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada perkataan Yang atau kurang baik, perkataan. yang menyinggung perasaan kalian mohon maaf karena Ambil yang baik, buang yang jeleknya. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.